Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Ismahayati, nomor absen 9, dan kelompok saya Muhammad Awaludin Jambil, nomor absen 19, Nadia Sabila Putri, nomor absen 21, Octavia Dewi Ramadhani, nomor absen 24, Renata Devi Karya Putri, nomor absen 25, dan Widi Akbar Setiaji, nomor absen 33, dari kelas 11 MIPA 4, ingin mempresentasikan tentang sistem koloid. Sistem dispersi koloid. Koloid merupakan dispersi yang bersifat heterogen tetapi stabil dan terlihat homogen. Sistem dispersi adalah campuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersi yang bercampur secara merata. Sistem dispersi dibedakan menjadi 3, yaitu dispersi kasar atau suspesi, dispersi halus atau larutan, dan dispersi koloid. Selanjutnya adalah tipe-tipe koloid. Koloid dibedakan menjadi 4, yakni koloid tipe sol, koloid tipe aerosol, koloid tipe emulasi, dan yang terakhir adalah koloid tipe busa. Untuk koloid tipe sol dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu sol padat dan sol cair. Sol padat merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi padat dalam medium pendispersi padat. Contohnya sol padat antara lain kaca berwarna dan batu mulia. Sementara itu, sol cair merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair. Contohnya sol cair adalah cat kuku. Tipe aerosol. Aerosol dibedakan menjadi 2, yaitu aerosol padat dan aerosol cair. Aerosol padat contohnya adalah emisi asam pabrik, serta aerosol cair contohnya adalah koloid yang tersusun atas fase terdispersi cair dalam medium terdispersi gas, contohnya kabut. Tipe emulasi. Emulasi adalah sistem koloid yang tersusun atas fase terdispersi cair atau padat dalam medium pendispersi cair. Tipe koloid ini dibagi menjadi 2, yaitu emulasi cair dan emulasi padat. Emulasi padat tersusun atas fase terdispersi cair dalam medium pendispersi cair, sedangkan emulasi padat tersusun atas fase terdispersi cair dalam medium pendispersi cair. Tipe busa. Busa merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi gas dalam medium pendispersi cair atau padat. Busa cair disebut buih dan krim kocok, sedangkan busa padat terjadi apabila fase gas terdispersi dalam medium padat, misalnya batu apung. Sifat-sifat koloid. Beberapa sifat koloid yang khas, misalnya efek tidal, gerakan Brown, adsorpsi, dan koagulasi. 1. Efek tidal. Apa yang dimaksud dengan efek tidal? Efek tidal adalah terhamburnya cahaya oleh partikel koloid. 2. Gerak Brown. Gerakan-gerakan tersebut mempunyai lintasan lurus. Gerakan partikel koloid dengan lintas lurus dan arah yang acak disebut dengan gerak Brown. Gerak Brown mengakibatkan partikel-partikel koloid relatif stabil, meskipun ukurannya relatif besar. Sebab dengan adanya partikel yang bergerak secara terus-menerus dan pengaruh dari gaya gravitasi menjadi kurang berarti. 3. Adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid yang terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi, sehingga jika ada partikel yang menempel akan cenderung dipertahankan pada permukaannya. Peristiwa bergeraknya partikel koloid dalam medan listrik tersebut dengan elektroforesis. Dalam proses pemisahan potongan-potongan gen pada proses bioteknologi dan penyaringan debu, pabrik pada cerobong asap yang disebut dengan pengendap Cottrell. 4. Koagulasi. Dispersi koloid dapat mengalami peristiwa penggumpalan atau koagulasi. Dapat terjadi akibat peristiwa-peristiwa mekanis atau peristiwa kimia. Peristiwa mekanis contohnya pemanasan atau pendinginan. A. Pencampuran koloid yang berbeda muatan. Sistem koloid yang berbeda muatan dicampurkan akan menyebabkan terjadinya koagulasi dan akhirnya mengendap. Contohnya, sol FeOH3 yang bermuatan positif akan mengalami koagulasi jika dicampur dengan sol AS2S3. B. Adanya elektrolit. Jika koloid yang bermuatan positif dicampurkan dengan suatu larutan elektrolit tersebut
akan segera ditarik oleh partikel-partikel koloid positif tersebut. Akibatnya, ukuran koloid menjadi sangat besar dan akan mengalami koagulasi. Contohnya, penambahan tawas dalam proses penjernihan air. Kestabilan koloid. Koloid merupakan sistem dispersi yang relatif kurang stabil dibandingkan larutan, misalnya krim minyak rambut, krim pembersih muka, bedak cair, dan obat-obatan yang berupa emulsi. A. Penghilang muatan koloid. B. Penambah stabilisator koloid. Koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofob adalah sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Koloid liofil disebut juga sebagai koloid hidrofil, sedangkan koloid liofob disebut sebagai koloid hidrofob. Perbedaan kemampuan menarik medium pendispersinya mengakibatkan terjadinya perbedaan sifat-sifat koloid tersebut. Pemanfaatan sifat hidrosob dan hidrofil adalah pada penggunaan deterjen dalam proses pencucian pakaian. Cara pembuatan koloid. Yang pertama adalah cara dispersi. Cara dispersi ini dibagi menjadi 4, yaitu dispersi langsung atau mekanik. Yang kedua adalah homogenisasi. Yang ketiga adalah peptisasi. Yang keempat adalah busur Bredig. Pertama, dispersi langsung. Dispersi langsung adalah dilakukan dengan memperkecil zat terdispersi sebelum didispersikan ke dalam medium pendispersi. Ukuran partikel dapat diperkecil dengan mengelilingi atau menggerus partikel sampai ukuran tertentu. Sebagai contoh, pada pembuatan sol belerang dalam air, serbuk belerang dihaluskan dahulu dengan menggerus bersama kristal gula secara berulang-ulang. Yang kedua adalah cara kondensasi. Cara ini dibagi menjadi 3 cara, yaitu reaksi hidrolisis, reaksi reduksi, dan yang ketiga pertukaran ion. Pertama, reaksi hidrolisis. Reaksi ini umumnya digunakan untuk membuat koloid basa dari suatu garam yang hidrolisis atau direaksikan dengan air. Yang kedua adalah reaksi reduksi. Reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Koloid yang terjadi merupakan hasil oksidasi atau reduksi. Yang ketiga atau terakhir adalah pertukaran ion. Reaksi pertukaran ion umumnya dilakukan untuk membuat koloid dari zat-zat sukar larut atau endapan yang dihasilkan pada reaksi kimia. Presentasi dari kelompok kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.